Nah, sekarang kita lanjut ke pengukuran sifat alir. Pengukuran sifat alir ini ada dua metode, bisa metode langsung maupun metode tidak langsung. Metode langsung ini pakai Hopper flow rate atau recording flow meter, seperti yang sudah pelajaran sebelumnya. Bisa dilihat gambar recording flow meternya yang berupa corong, kemudian nanti ketika serbuk mengalir akan dicatat berapa waktu yang digunakan untuk mengalir. Kemudian metode tidak langsung ada angle of repose, bulk density measurement, dan critical orifice diameter. Sudut diam termasuk dalam pengukuran dengan metode tidak langsung karena berhubungan dengan sifat kohesi serbuk. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada rumus F sama dengan F alpha per cos 90 min alpha. Semakin besar sudut yang terbentuk atau semakin besar sudut di mana kemudian serbuk itu bisa mengalir, maka gaya kohesi antar serbuknya itu semakin besar, sehingga bisa dikatakan bahwa sifat alir dari serbuk itu kurang baik atau tidak baik. Kemudian secara umum sudut diam lebih dari 50 derajat itu mempunyai sifat alir yang buruk. Kalau kurang dari 25 derajat ini mempunyai sifat alir yang baik, ya. Dan cara pengukuran ini berpengaruh terhadap nilai sudut diamnya. Jadi ketika dilakukan pengukuran, jangan sampai ketika menjatuhkan serbuknya itu seperti serbuk yang di bawahnya itu seperti terkena beban. Jadi dia harus bisa mengalir secara bebas. Nah, di sini gambar metode-metode untuk mengukur sudut diam, ya. Di yang pertama ini memakai semacam corong, yang corongnya ini kemudian mengalirkan serbuk turun di situ, ya, mengalirkan serbuknya turun. Lalu di sini akan membentuk, nah ini adalah sudut diamnya. Di sini nih sudut diamnya. Diberi alas di sini untuk mengetahui diukur berapa lebar dan berapa tingginya. Ya. Nah, seperti ini kesalahannya besar karena kita harus mengukur dari ujung ke ujung di sini. Kemudian metode ini diperbaiki dengan, kalau yang ini fixed height cone, ini fixed base cone. Jadi dasarnya yang diberi batas sehingga kita tahu bahwa ini lebarnya berapa. Dan kita tinggal menghitung tinggi dari tumpukan serbuk ini. Ya, ini bisa diukur sama aja di sini. Ini adalah sudut dari serbuk ini. Kemudian ada titling table, ya. Ini ada semacam kotak begitu berisi serbuk. Lalu ini kita angkat, ya. Lalu sambil kita lihat yang di permukaan ini dia mulai bergerak mengalir ini pada sudut berapa. Nah, di sini adalah sudut alfanya, ya. Sudut alfanya di sini. Kemudian ada rotating cylinder, ini berupa kayak bola begitu, yang di dalamnya itu diisi oleh serbuk, kemudian kita gelindingkan, kemudian kita lihat di sini mulai pada sudut berapa yang ada di permukaan ini akan mengalir. Nah, ini yang disebut sebagai sudut alfanya, ya. Nah, ini juga ada metode lain juga. Di sini ada dipakai kayak silinder begini yang ada lubang di sini. Ketika lubang ini dilepas, dia akan membentuk sudut di sini. Nah, ini pengukurannya menjadi lebih teliti karena lebar dan tingginya itu dengan mudah bisa diukur. Ya, demikian juga dengan crater di sini sama prinsipnya, cuma ini kiri kanan gitu ya. Ini juga bisa ditentukan.
Nah, kalau yang pakai platform seperti ini kan nanti juga bisa membentuk sudut, tapi ya sama ini sebenarnya agak susah ya. Paling gampang ini yang ledge dan crater di sini. Ya, karena langsung lebar dan tingginya bisa terlihat ukurannya. Nah, dari tabel 12.2 ini bisa kelihatan di sini kalau sudut diamnya itu 25 sampai 30 ini sangat bagus sifat alirnya. Sudah ada kriterianya. 31 sampai 35 itu baik gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 45, 46 di sini udah nggak baik. 56, 65 sangat tidak baik. Apalagi yang lebih dari 66 ini sudah ya bisa dikatakan tidak mengalir. Ini adalah kriteria sudut diam. Dan pengukuran ini adalah berdasarkan pada kohesi dari serbuk tersebut. Kemudian ada bulk density measurement, ini pengukuran tergantung pada penataan partikel atau particle packing ya, dan konsolidasi serbuk, kemampuan membentuk arch strength ya. Serbuk dengan arch strength yang besar ini akan lebih resisten untuk mengalir. Pengukuran, jadi di sini pengukuran sifat alir yang tidak langsung. Alatnya disebut tapping device atau jolting volumeter. Ya, ini di laboratorium kita punya gambar alatnya seperti ini. Jadi ini nanti kayak silinder, kemudian diisi serbuk dengan volume tertentu, ya. Kemudian ini adalah kayak rotor yang tidak rata, sehingga ketika nanti ini ada kayak tonjolannya begitu, sampai sini dia akan kayak dihentak-hentakkan. Ya, itu dilakukan sampai volume akhir yang tetap di situ, tidak lagi berkurang. Ya. Nah, ini bisa dapat dua nilai, bisa yang pakai Carr index atau Hausner ratio. Di tabel 12.3 itu sudah bisa dilihat juga Carr index berapa yang excellent gitu, Hausner ratio berapa yang bagus. Misalnya 1 sampai 10 itu nilai Carr index-nya dia bagus. Ya, excellent. Kalau Hausner ratio 1,00 sampai 1,11. Ini beda rumusnya di sini ini ya. Kalau yang persen kompresibilitas yang Carr index itu ngitungnya dengan df min d0 per df. df itu density ya, berat jenis. Berat jenis akhir dikurangi berat jenis awal dibagi berat jenis berat jenis akhir kali 100. Kalau yang Hausner ratio itu berat jenis akhir dibagi berat jenis awal. Nah, kalau ini karena berat jenis ini kan massa per volume, maka rumus ini bisa berubah dalam volume ya, karena yang diketahui dari alatnya ini adalah dari volumenya ya. Nah, kalau dari volume lalu rumusnya berubah menjadi seperti apa? Persen compressibility itu sama dengan V0 min VT dibagi ini ya, ini dikurung begitu, dibagi V0 dikali 100 ya. Sama dengan yang di sini, nanti pada akhirnya ini jadi V0 per VT gitu ya. Kalau mau lihat caranya mendapatkan itu ya bisa kita orek-orek di sini ya. Kan tadi Carr index itu persen compressibility itu kan sama dengan df min d0 per df kali 100. Nah, df ini kan massa per volume, berarti kan M per volume pada saat T dikurangi massa per volume pada saat 0 dibagi massa
ya. Per VT kali 100. Nah, ini masanya bisa dicoret. Kemudian yang sebelah atas kita kalikan dengan VT kali V0. Yang bawah juga kita kalikan VT kali V0. Nah, ini VT-nya dicoret, yang di sini ini yang dicoret itu yang VT, ini yang V0. Sehingga ketemunya di situ adalah V0 min VT per V0 kali 100. Nah, sedangkan yang Hausner rasio itu kan tadi DF dibagi D0. DF itu berarti massa per VF per massa per V0. Ya, dua sisi di atas dikalikan VT kali V0, yang bawah juga dikalikan VT kali V0 ya. Berarti kan ini VT kali V0 per VT kali V0 kan 1. Nah, ini dicoret ya. Kemudian ini V0-nya yang dicoret, lalu massa per massa itu juga 1 bisa dicoret, sehingga DF per D0 ini bisa sama dengan V0 per VT. Jadi rumusnya itu bisa disederhanakan dalam volume, karena nanti ketika hasil dari tapping density itu dalam volume. Jadi ini lebih gampang. Kemudian yang critical orifice diameter ini digunakan suatu tray dengan kedalaman yang sama bertingkat dengan ukuran makin kecil. Critical orifice diameter ini adalah ukuran lubang terkecil di mana partikel masih bisa melewatinya. Dari pelajaran yang sebelumnya ini kan ada ukuran yang dipersyaratkan untuk dia bisa lewat lubang kecil itu, yaitu paling besar itu adalah 1/20 lubang itu. Jadi kalau lebih besar dari itu, maka akan ada kohesi dari partikel itu membentuk suatu kayak lengkungan ya, arc strength itu yang kemudian akan menghambat aliran dia di lubang kecil itu ya. Sehingga bisa diketahui di sini nanti yang paling kritis itu lubangnya ukurannya berapa ya, itu tergantung ukuran partikel yang kita lewatkan di situ. Nah, ini rumusnya di situ, tangan alfa sama dengan R per X, di mana R adalah jari-jari partikel, X adalah jari-jari orifice-nya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pengukuran langsung, yaitu Hopper flow rate, yaitu mengukur kecepatan serbuk keluar dari hopper. Serbuk ini dimasukkan ke dalam hopper, di mana lubang hopper mulanya ditutup. Lalu tutupnya dibuka. Waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan serbuk secara sempurna ini dicatat. Ya, kecepatan alir adalah massa serbuk yang mengalir dibagi dengan waktu. Jadi ini pakai rumus yang tadi itu sama dengan W sama dengan massa per waktu. Ya, satuannya nanti gram per second. Ya, serbuk yang ini dikatakan mengalir baik apabila 100 gram itu mengalir dalam waktu 10 detik. Ya, minimal itu ya, sehingga kecepatan alir yang baik itu jika sama dengan atau lebih besar dari 10 gram per second. Ya, ini untuk yang Hopper flow rate, kriterianya adalah seperti itu. Jika serbuk mengalir baik dari hopper ke frame pengisian, tetapi berat tablet tidak reproducible atau tidak seragam, maka informasi yang lebih penting adalah aliran dari frame pengisian ke die. Harus dibuat suatu model penelitian yang bisa menggambarkan hal tersebut. Jadi kalau dari hopper sampai ke tablet itu kan ada dua kecepatan yang harus kita perhatikan, kecepatan atau aliran dari hopper ke frame pengisian dan aliran dari frame pengisian ke die. Dua-duanya ini harus mempunyai aliran yang baik untuk menghasilkan tablet yang beratnya seragam. Kemudian recording flow meter, ya, mirip dengan metode di atas,
terdapat pencatat untuk mencatat massa dan waktu. Diproses secara digital dengan mikrokomputer. Jadi karena ini prosesnya dengan digital, ini biasanya lebih teliti karena nanti ketika serbuk mulai mengalir lalu lewat jatuh begitu ada sensor yang menangkap bahwa ada serbuk yang berjatuhan. Nah, itu waktu dimulai dihitung sampai kemudian itu sudah tidak mengenali ada sensor itu mengenali bahwa tidak ada serbuk yang mengalir, waktu itu diberhentikan. Jadi ini lebih teliti. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita memperbaiki sifat alir serbuk apabila serbuk kita itu alirannya tidak baik gitu ya. Yang pertama, mengubah ukuran dan distribusi partikel. Partikel yang kasar secara umum tidak kohesif dibandingkan partikel yang halus. Maksudnya partikel yang kasar di sini adalah partikel yang ukurannya besar itu lebih tidak kohesif dibandingkan partikel yang ukurannya halus. Ya, sehingga dapat mengalir bebas. Kemudian distribusi ukuran partikel diubah dengan membuang partikel yang halus dan menambah partikel dengan ukuran besar. Nah, intinya ini partikel itu tidak mungkin bisa dibuat satu ukuran. Ya, serbuk kita itu nggak mungkin satu ukuran, dia mesti bermacam-macam ukuran. Nah, kita buat sedemikian rupa sehingga range ukuran partikelnya itu sekecil mungkin, sehingga sifat alirnya itu seseragam mungkin antara partikel yang satu dengan partikel yang lain. Ya. Mengubah bentuk partikel atau tekstur. Secara umum partikel dengan bentuk bola akan mempunyai sifat alir paling baik. Ya, ini bisa langsung kita ambil contoh kalau kita punya bola, kemudian kita punya kubus yang diameter dan lebar sisinya sama, kita gelindingkan pasti nanti yang menggelinding jauh, yang gampang untuk bergerak itu yang berbentuk bola gitu ya. Apalagi nanti kita punya bentuk partikel yang bentuknya kayak jarum, itu lebih susah lagi untuk dia mengalir. Nah, pembuatan serbuk seperti metode spray dry yang sudah kita pelajari saat pengeringan itu bisa membuat bentuk yang bola ini, yang sferis. Ya, ini bisa membantu untuk membuat bentuk partikel dan tekstur yang kita inginkan sehingga membantu sifat alirnya. Semakin kasar permukaan serbuk, maka serbuk mempunyai kecenderungan untuk kohesi satu dengan yang lain dan saling mengunci. Jadi yang ini tadi itu permukaannya halus, mulus. Yang satunya permukaannya tuh kasar gitu ya, bergerigi gitu. Ya. Itu tentu nanti akan beda di dalam, walaupun ini bentuknya bulat tapi dia bergerigi. Nah, ini akan berbeda dalam sifat alir. Yang bergerigi ini ada kecenderungan untuk saling mengunci satu dengan yang lain sehingga menghambat aliran, ya, aliran dari partikel ini. Ini tekstur dari partikel. Kemudian mengubah gaya permukaan. Menurunkan muatan elektrostatik partikel dapat memperbaiki sifat alir. Adanya gesekan selama proses dapat menyebabkan timbulnya muatan pada partikel. Seperti kalau kita tahu kalau ada muatan yang sama itu akan tolak-menolak gitu ya. Nah, gaya tolak ini bisa menghambat partikel ini untuk mengalir. Harusnya dia mengalir karena di sampingnya ada partikel lain yang mempunyai muatan yang sama, kemudian ditolak begitu oleh muatan itu, karena muatan yang sama itu maka dia akan berhenti mengalir. Ya. Serbuk yang lembab dapat menghambat aliran. Serbuk dengan kadar lembab yang tinggi harus dikeringkan terlebih dahulu supaya dia mempunyai aliran yang baik. Serbuk yang higroskopis, kalau kita punya serbuk yang higroskopis, selama proses kita harus mengatur kelembaban ruangan sehingga udara lembab yang ada di lingkungan tidak diserap oleh serbuk kita, sehingga serbuk kita kadar lembabnya tidak tinggi sehingga tidak mengganggu dalam proses mengalirnya. Kemudian menambah bahan tambahan,
Ya, di sini misalnya kita menambahkan glidan atau bahan pelicin. Bahan pelicin ini fungsinya untuk memperbaiki aliran. Ya, cara kerja dia atau mekanisme kerja glidan ini dengan menurunkan gaya adhesi dan kohesi. Ya, gaya adhesi dan kohesi ini bisa menghambat aliran dari serbuk itu sehingga gayanya ini diturunkan. Talkum, amilum jagung, Mg searat ini bekerja dengan menurunkan gaya adhesi dan kohesi atau juga mengubah elektrostatik dari partikel kita. Lalu ada koloidal silikon dioksid, ini merek yang biasa dipakai biasanya aerosil. Ini mempunyai luas area spesifik yang besar dan bekerja dengan meningkatkan bulk density. Jadi dia biasanya nanti akan menempel di permukaan bahan yang kasar, kemudian mengisi rongga di situ sehingga permukaannya menjadi lebih halus dan dia lebih gampang mengalir. Lalu mengubah kondisi proses, pakai vibration assisted hopper. Jadi hoppernya diberi vibrasi atau getaran ya. Jika serbuk mempunyai arc strength yang besar ya dibandingkan dengan efek gravitasi, nah ini biasanya kan akan menghambat untuk mengalir ya. Jadi dia mandek alirannya begitu. Diperlukan vibrasi dari hopper ya, diberi getaran sehingga getaran ini yang akan mematahkan atau melawan kekuatan arc strength-nya ya. Nah, jadi hoppernya didesain ulang sehingga dia ada getarannya ya untuk mematahkan kekuatan arc strength-nya. Nah, sampai di sini untuk kuliah mengenai sifat alir bagian yang kedua untuk pengukuran sifat alir. Terima kasih.